Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit daripada sejarah mengenai penyebaran agama Islam di Nusantara oleh Sunan Kalijaga. Pendahuluan, kehadiran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Nusantara merupakan bagian penting bagi peserta didik dalam memahaminya. Media akulturasi budaya sangatlah erat dengan apa yang dilakukan Sunan Kalijaga yang saat itu sangatlah identik dengan corak Hindu-Buddha. Merupakan nilai tertinggi dari tradisi, oleh karenanya Sunan Kalijaga melakukan dakwah lewat pendekatan kebiasaan. Selain media yang mendukung, tentu pendekatan metode dakwah tersebut pula harus yang relevan dengan masyarakat sekitar, di mana masyarakat pada saat itu sangat menyukai cerita-cerita peperangan dan syair-syair agama. Hal ini juga yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi dalam skala lokal, nasional, dan global, serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Melalui literasi diskusi, kunjungan langsung ke tempat bersejarah, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, terkhususnya metode dakwah yang dilakukan pada ulama di zaman dahulu yang menyebar di sekitaran Nusantara. Berikutnya adalah profil Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Raden Said pada masa muda berjuluk Berandal Lokajaya. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Kelahiran Sunan Kalijaga adalah 1450 Tuban dan meninggal pada tahun 1592 di Kadilangu. Prinsip dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu Faqihufiddin. Faqihufiddin merupakan istilah di dalam bahasa Arab yang merujuk pada seseorang yang sangat ahli dalam ilmu agama. Untuk menjadi seorang yang faqihufiddin, seseorang itu harus mampu mendalami agama secara keseluruhan, seperti menguasai ilmu bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tasawuf, dan sejarah tentang keislaman. Prinsip yang kedua yaitu adalah integrasi toleransi. Integrasi toleransi dalam Islam mengacu pada penerapan prinsip-prinsip toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai antara umat Islam dengan umat beragama lain. Prinsip toleransi dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya yaitu open minded. Prinsip yang dilakukan Sunan Kalijaga pada masyarakat Jawa terdahulu yaitu open minded. Apa itu open minded? Open minded yaitu keterbukaan berpikir, di mana tidak menghilangkan rasa keislaman kita terhadap orang lain, melainkan kita selalu menumbuhkan Islam itu sendiri di masyarakat Islam pada saat itu di Jawa. Open minded itu tidaklah menutupi pemikiran orang lain atau menyangka pemikiran orang lain itu sesat ataupun salah, tidak, melainkan open minded itu adalah keterbukaan antara pikiran kita satu dengan yang lain. Berikutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu satu, Islamisasi kultur Jawa. Istilah Jawanisasi Islam dan Islamisasi Jawa memiliki pemahaman bahwa tidak ada Islam yang murni dan budaya Jawa yang murni. Ada budaya Jawa yang diislamkan dan ada ajaran Islam yang dijawakan. Proses penyebaran Islam di Jawa terdapat dua pendekatan yang ditempuh agar nilai-nilai Islam dapat diserap menjadi bagian dari budaya Jawa. Pendekatan pertama disebut Islamisasi kultur Jawa. Melalui pendekatan ini, budaya Jawa diupayakan agar tampak bercorak Islam. Upaya ini ditandai dengan penggunaan istilah Islam.
penerapan hukum, norma-norma Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan yang kedua disebut Jawanisasi Islam, yang diartikan sebagai upaya penginternalisasian nilai-nilai Islam melalui cara penyusupan ke dalam budaya Jawa. Pada cara yang pertama, Islamisasi dimulai dari aspek formal terlebih dahulu, sehingga simbol-simbol keislaman tampak secara nyata dalam budaya Jawa. Sedangkan pada cara yang kedua, meskipun istilah dan nama Jawa tetap dipakai, tetapi nilai yang dikandungnya adalah nilai-nilai Islam, sehingga Islam menjawab berbagai kenyataan, menunjukkan bahwa produk-produk orang Jawa itu harus bernilaikan keislaman. Berikutnya adalah media dan akulturasi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. 1. Karya sastra. Karya sastra merupakan tembang. Tembang itu adalah suatu lagu atau syairan yang bernilaikan filosofi-filosofi yang mendalam, terkhususnya kepada Islam. Ada beberapa tembang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga atau lagu ciptaan Sunan Kalijaga pada saat Jawa, yaitu 1. Lingsir Wengi, 2. Lir Iler, 3. Seluku-seluku Batok. Yang selanjutnya itu ada debaan. Debaan itu adalah maulid Nabi, di mana masyarakat itu dibiasakan dan dibudayakan tentang pembacaan Al-Barzanji guna untuk mengetahui tentang sejarah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tradisi. Sunan Kalijaga melakukan pembiasaan di mana di malam ke-21 di bulan Ramadan itu beliau selalu melakukan malam selikuran, yaitu di mana malam untuk menyambut Lailatul Qadar. Yang ketiga ada wayang monoteisme. Wayang monoteisme itu adalah suatu dakwah yang dilakukan oleh media yang dilakukan pada saat itu berupa wayang. Jadi untuk memasuki kebiasaan yang ada di sekitar masyarakat, yaitu wayang, Sunan Kalijaga melakukan wayang tersebut secara islamisasi dengan memasukkan cerita-cerita Islam, dengan memasukkan peran-peran Islam, dengan memasukkan tokoh penting daripada Islam. Selanjutnya ada sebuah karya sastra yang telah disajikan oleh Sunan Kalijaga, yaitu Tembang Lir Iler. Tembang Lir Iler ini yang bisa mungkin kita resapi lirik-liriknya, dan inilah berikut videonya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf akan segala
kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.